kita lanjutkan lagi. Jadi WML merupakan bahasa standar untuk pembuatan aplikasi web. Ya, artinya kalau di HTTP tadi kita mengenal istilah HTML, maka di web ini kita mengenal istilah WML. Bahasanya hampir sama tadi. Saya sudah perlihatkan. Nah, untuk menguji aplikasi web bisa digunakan microbrowser yang ada. Artinya ya, untuk mengakses ini web ini pakai browser khusus ya. Jadi sama-sama namanya browser, tapi ini browser khusus untuk membaca kode-kode WML tadi. Saya demokan juga. Saya sudah install sebenarnya. Ini ada contoh browser khusus ya. Ini browsernya bukan browser yang kita sering pakai. Jadi khusus untuk membaca kode WML. Versi apa namanya? Versi simulatornya juga ada. Ini ada simulatornya ya. Nantilah kita eksplorasi lebih atau dijelaskan lebih jauh lagi seperti itu. Ya. Jadi intinya dia pakai namanya browser mikro atau micro browser. Ya beda dengan browser yang kita pakai sekarang. Nah, cara lain untuk menguji aplikasi web adalah dengan menggunakan web emulator. Ya ini tadi web emulator. Kalau misalnya ada yang mau coba-coba ya silahkan saja. Banyak softwarenya. Ini nanti cari WinWeb teknologi. Kemudian ya, web emulator adalah software yang bertindak seperti sebuah ponsel atau PDA. Web emulator jauh lebih murah dibandingkan dengan ponsel dan PDA. Ya, maksudnya ya kalau mau tes-tes ya mungkin karena HP-nya yang dulu tidak ada, ya mau mencoba-coba ya bisa pakai simulator ini. Ya, kalau mau coba-coba nanti silakan browsing saja WinWeb, masuk di situsnya winweb.com. Kemudian nah ini ada download, tinggal di download ini aja dua file ya, satu browsernya, kemudian yang satu untuk simulatornya ini, simulatornya. Kalau browsernya tadi saya sudah perlihatkan juga ya, ini browsernya contohnya. Seperti itu. Kemudian web merupakan sebuah protokol yang memungkinkan alat-alat wireless mobile communication mampu berhubungan dengan internet lewat jaringan HTTP. Ya, jadi ya melalui protokol HTTP juga seperti itu. Nanti kita lihat di pembahasan blok-bloknya itu akan kelihatan nanti. Kemudian tidak semua ponsel bisa melakukan koneksi. Ponsel yang web ready telah diberi software microprocessor dalam chipnya sehingga bisa berhubungan dengan internet dan mengolah aplikasi web. Ya, artinya ya kalau bicara dulu ya ponsel itu kan berkembang terus ya. Mungkin di awal-awal HP itu hanya telepon dan SMS saja. Kemudian berikutnya muncul teknologi lagi. Dia sudah mensupport teknologi web misalnya, atau sudah bisa mengakses halaman web berbasis web gitu kan. Jadi ini terkait dengan kemampuan atau fitur-fitur hardware-nya saja ya. Saya belum mengecek kalau HP-HP yang sekarang. Lagian juga kalau sekarang itu kan karena perangkat handphone itu sudah hardware-nya sudah lumayan tinggi ya, terus internet juga sudah cukup cepat. Maka ya sekarang mungkin jarang digunakan ya. Ngapain kita pakai web padahal kita sudah bisa browsing secara bisa lebih maksimal lagi. Kalau browsing kan bisa buka semua file. Ya, bisa buka YouTube yang ada videonya, bisa buka materi-materi, bisa baca-baca skripsi, jurnal gitu kan. Semua malah lebih lebih canggih lagi sekarang, lebih mudah ya dan lebih bagus. Cuma kan ya kita mempelajari ini agar ada informasi bahwa pernah ada yang seperti ini. Nah, beberapa produk-produk
ponsel yang berWAP adalah, nah ini materi, ya ini yang mensupport ya, 3310 mungkin ada yang pernah dan seterusnya. Seperti itu. Ya, kalau kita sekarang ya kayaknya ya sudah lebih dari itu. Ya. Nah, ini WAP emulator kalau mau tes-tes. Kalau mau tes-tes WAP emulator ya kira-kira seperti ini contohnya. Ini WAP emulator, saya sudah simpan kode di ini di apa namanya di komputer saya. Kemudian ini kode sederhananya yang paling sederhana lah saya ambil ya. Hampir sama dengan HTML. HTML kemudian kita coba jalankan ya. Ini kita coba jalankan menu, kita masukkan alamat ya, bukan HTTP karena saya akses di komputer sendiri. File D.2 1.wml go. Nah ini dia tulisan Stimik Dipanegara. Kalau saya tambahkan kemudian tidak ada reload, kita reload. Nah, Stimik Dipanegara Makassar. Coba saya pasang, bisa tidak? Support tidak kode BR? Ya, kita tes. Reload. Ada yang error ya. Saya tidak tahu apa kode untuk pindah baris. Ya, coba kita modifikasi. Pasang tag baru. Dipanegara Makassar. Ya, rada repot ya. Ya, tapi seperti ini dulu. Dulu seperti ini. Jadi, saya masih ingat ada teman-teman atau mungkin mahasiswa di bawah atau di atas saya itu mengambil skripsi terkait dengan WAP. Itu. Terkait dengan WAP. Kalau sekarang yang mau buat seperti ini ya gampang sekali. Karena ya sama dengan HTML. Gitu. Ini simulatornya. Kemudian kalau prinsipnya WAP akan mengirimkan permintaan atau request kepada server dan mengirimkan hasilnya kepada server dan mobile device komunikasi lainnya yang WAP ready. Proses permintaan dan pengiriman informasi dalam WAP dapat menggunakan dua protokol yang bisa dipilih. Ini saya sederhanakan saja, saya langsung ambil contoh di sini ya. Di sini dari saya katakan tadi bahwa ada tiga komponen yang membentuk WAP ini. Ada dari sisi kliennya, bisa berupa HP, PDA, ada gateway dan ada server. Ya, kalau kita mau bandingkan dengan teknologi web, ini perangkat HP kita atau laptop, kemudian ini web server kita yang ada SAM-nya kan, ada WAM-nya atau hostingan lah seperti itu. Ini tidak ada. Tapi kalau di WAP ini ada gateway-nya seperti itu. Seperti biasa, klien itu akan ini. Nah, klien itu akan melakukan request ya. Request ke halaman WAP. Jadi sama prinsipnya, tetap dia mengetikkan alamat ya. Ya sama tadi ini. Sama tadi dengan inilah. Ini kan mengetik halaman web juga soalnya. Ini dia kan. Ketikkan alamat, kemudian setelah mengetik alamat dia akan menuju ke gateway. Ya. Perantaranya